Semuanya bermula di tengah kobaran perang yang begitu mengerikan, ketika hamparan tanah dipenuhi para prajurit yang telah kehilangan nyawa. Di tengah kehancuran itu, seorang pria memuntahkan cairan merah pekat sambil terhuyung akibat sebuah serangan yang seharusnya menjadi akhir dari hidupnya. Pedang suci milik Ordo Kesatria Malam telah menembus dadanya dengan sangat dalam. Melihat pemandangan itu, para prajurit bersorak penuh kelegaan. Mereka akhirnya percaya bahwa mimpi buruk yang selama ini menghantui seluruh benua benar-benar telah berakhir. Seorang pria yang berdiri di atas tanah itu, ia dikenal sebagai Necromancer Archimon, penyihir necromancer paling kuat yang pernah ada sekaligus sosok yang paling ditakuti di seluruh benua. Saat napasnya perlahan melemah, Archimon menyadari bahwa waktunya benar-benar telah habis. Selama 10 tahun penuh, perang telah menyebarkan penderitaan ke setiap penjuru negeri. Ia telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memperkuat pertahanan menghadapi serangan terakhir ini. Tetapi pada akhirnya, seluruh sihirnya tetap gagal menyelamatkan dirinya. Sambil menatap tumpukan tengkorak di sisinya, Archimon menerima bahwa inilah kekalahan paling sempurna yang pernah ia alami, dan orang yang berhasil menjatuhkannya adalah seorang kesatria bernama Berkel Rhineland yang berdiri tegak di hadapannya. Namun Berkel, sebagai pemimpin para kesatria, sama sekali tidak mengklaim kemenangan itu untuk dirinya sendiri. Dengan suara berat, ia menjelaskan bahwa kemenangan tersebut bukanlah hasil perjuangan seorang diri. Tak terhitung banyaknya jiwa yang telah berkorban agar pedangnya akhirnya mampu mencapai sasaran. Berkel memohon agar Archimon menyerah demi terciptanya kedamaian dan masa depan masyarakat. Permohonan itu justru membangkitkan amarah besar dalam diri Archimon. Ia berteriak penuh emosi, meminta Berkel menghentikan semua ucapannya. Dengan nada penuh kebencian, Archimon menuduh para kesatria hanya berdiam diri ketika wabah merenggut begitu banyak korban yang tidak bersalah. Di matanya, para pejuang suci itu bahkan lebih buruk daripada binatang liar. Sebelum mengakhiri luapan emosinya, ia mengatakan bahwa seluruh kesatria sebagai kumpulan orang munafik yang menyedihkan. Tiba-tiba, aura hijau suram mulai memancar dari tubuh Archimon ketika ia memaksakan dirinya untuk kembali berdiri. Para prajurit hanya mampu menatap dengan penuh keterkejutan. Mereka tidak menyangka penyihir itu masih sanggup menggunakan ilmu nekromansi, meskipun jantungnya telah mengalami luka yang sangat parah. Rekan-rekan Berkel segera memperingatkan bahaya yang mengancam, tetapi Berkel tetap memerintahkan Archimon untuk menghentikan kegilaannya. Ia mengungkapkan kenyataan pahit bahwa perang tersebut telah merenggut sekitar 20 juta jiwa. Kemudian dibangkitkan kembali sebagai boneka dalam pasukan Necromancer milik Archimon. Mendengar itu, Archimon hanya tersenyum dingin sambil mengejek Berkel karena dianggap terlalu bodoh. Archimon kemudian menyentuh luka terdalam lawannya dengan menuduh bahwa semua tindakan Berkel hanyalah didorong oleh hasrat balas dendam atas kehancuran bangsanya sendiri. Archimon langsung menantangnya untuk membuktikan tuduhan itu salah. Untuk sesaat Berkel terdiam, lalu ia mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa ia terus bertarung hingga mencapai medan perang ini. Dengan tatapan yang dipenuhi tekad tak tergoyahkan, pedangnya mulai memancarkan cahaya yang begitu terang. Ia menyatakan bahwa setiap pengorbanan dan setiap luka yang tercipta selama peperangan dilakukan demi masa depan generasi penerus. Ucapan itu membuat tubuh Archimon membeku. Berkel berbicara tentang warisan harapan yang harus ditinggalkan bagi anak-anak di masa depan. Pada saat itulah sesuatu menghancurkan pertahanan hati Archimon. Melalui pantulan mata Berkel, ia melihat sosok dirinya sendiri yang telah berubah menjadi pribadi yang begitu rusak dan menyimpang. Namun ketika menatap lebih dalam, ia juga melihat bayangan dirinya di masa lalu, seorang kesatria dengan mata yang dipenuhi keadilan dan keyakinan. Sosok itu sangat berbeda dengan dirinya sekarang yang telah berubah menjadi monster yang ditakuti seluruh benua. Saat Berkel mengangkat pedangnya ke atas, ia juga sambil memikirkan masa depan generasi berikutnya. Archimon benar-benar kehilangan seluruh semangatnya. Seluruh kekuatannya lenyap seketika hingga ia akhirnya berlutut lemah di atas tanah. Berkel kembali mengangkat pedangnya, bersiap memberikan serangan penentu yang akan mengakhiri era sang iblis benua. Saat yang dinantikan akhirnya tiba. Namun tepat ketika ia melangkah maju, tubuh Berkel tiba-tiba kehilangan keseimbangan hingga para prajuritnya tersentak kaget. Kesempatan yang hanya berlangsung sesaat itu langsung dimanfaatkan oleh Berkel. Ia menggenggam sebuah pedang baru yang dipenuhi ukiran runi bercahaya, lalu melontarkan ejekan terakhir kepada Archimon. Dengan senyum tipis di wajah yang dipenuhi luka,
Archimon menyampaikan bahwa mengakhiri perjalanan hidup seseorang sepertinya bukanlah perkara semudah yang dibayangkan. Seketika itu Berkel mengayunkan pedangnya, mengakhiri pertarungan dengan cepat. Pada saat itu Archimon telah tumbang. Dalam sekejap, ledakan cahaya yang menyilaukan menyelimuti seluruh medan perang. Setelah itu, para prajurit kembali bersorak karena musuh mereka akhirnya benar-benar tumbang. Dengan tubuh yang hancur tak berdaya, Archimon merasakan suara retakan keras dari lehernya sendiri. Sorak kemenangan perlahan menjauh dari pendengarannya, sementara kesadarannya mulai memudar. Sebelum kedua matanya benar-benar tertutup, ia hanya sempat melihat siluet samar seseorang yang berdiri di hadapannya. Demikianlah perang selama 10 tahun yang menghancurkan seluruh benua akhirnya berakhir. Itulah akhir perjalanan Archimon, Necromancer, yang dikenal sebagai iblis benua. Namun tepat pada saat yang seharusnya menjadi akhir segalanya, sesuatu yang benar-benar sulit dijelaskan justru terjadi. Pemandangan berubah secara tiba-tiba menuju sebuah rumah bangsawan yang sangat megah di tengah malam yang diterpa badai hebat. Di dalam mansion tersebut, 2 orang pelayan wanita tampak begitu bersemangat setelah melihat bibir tuan muda mereka bergerak untuk pertama kalinya. Archimon yang kebingungan merasakan kehangatan dan suasana yang benar-benar asing. Ia mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia ternyata telah terlahir kembali sebagai seorang bayi bernama Klein tanpa mengetahui di mana dirinya berada, ataupun bagaimana semua itu bisa terjadi. Salah seorang pelayan kemudian memperlihatkan sebuah lukisan seorang duchess sambil menjelaskan bahwa wanita itulah ibunya. Ketika mereka berusaha mengajaknya berbicara, tubuh mungil Klein menegang karena berusaha mengeluarkan suara. Kedua pelayan mengira bayi itu sedang mencoba mengucapkan kata pertamanya. Padahal kenyataannya, Archimon sedang berusaha memanggil para pelayan kegelapannya agar mematuhi perintahnya. Ia berteriak meminta mereka datang membantunya. Tetapi di telinga kedua pelayan, suara itu tidak lebih dari tangisan seorang bayi yang ketakutan. Tepat pada saat itu, kilatan petir membelah langit malam dan menerangi seluruh mansion dengan cahaya putih yang begitu menyilaukan. 15 tahun berlalu begitu cepat. Air mancur di taman mansion kini berkilauan indah di bawah hangatnya sinar matahari sore. Sekelompok gadis muda berdiri tidak jauh dari sana dengan wajah yang dipenuhi rasa kagum dan keterpesonaan. Seorang pemuda berjalan tenang, melintasi halaman luas dengan langkah yang mantap dan penuh wibawa. Para gadis mulai berbisik satu sama lain karena tidak mampu mengalihkan pandangan dari wajah tampannya, serta rambutnya yang tergerai indah. Sosok itu kini tampil sebagai pemuda berambut seputih salju, dengan penampilan yang begitu sempurna, seolah dipahat langsung oleh para dewa. Mereka terus memuji betapa menawannya tuan muda Klein. Bahkan salah seorang di antara mereka bertanya-tanya makanan seperti apa yang mampu membuat seseorang memiliki ketampanan yang begitu luar biasa. Lamunan mereka mendadak terhenti ketika seorang pria datang menghampiri Klein sambil membawa seember air yang berat. Tanpa memberikan peringatan sedikit pun, pria itu langsung menyiramkan air suci ke tubuh Klein sambil berteriak agar roh jahat segera meninggalkan tubuh yang ditempatinya. Pria tersebut adalah Garrison, seorang pendeta yang sejak awal selalu yakin bahwa ada sesuatu yang sangat ganjil dalam diri Klein. Ia bahkan menunjuk 3 gadis yang berada di dekat mereka sambil mengklaim bahwa mereka semua telah berada di bawah pengaruh kekuatan gelap milik Klein. Dengan tubuh yang basah kuyup namun tetap terlihat tenang, Klein hanya menatap sang pendeta tanpa kesan terkejut sedikit pun, lalu mempertanyakan apakah Garrison tidak pernah merasa lelah melakukan ritual penyucian yang sama berulang kali. Garrison semakin bersikeras bahwa jiwa penyihir agung Archimon bersemayam di dalam tubuh Klein. Meskipun Klein terus menyangkal bahwa dirinya adalah seorang ahli sihir kegelapan, sang pendeta sempat menangkap tatapan dingin di wajahnya sebelum kembali menyiramnya dengan air suci. Setelah 1 ember air suci lagi diguyurkan, Klein berjalan menjauh sambil bergumam pelan, bertanya-tanya apakah pendeta itu benar-benar sudah kehilangan kewarasannya. Di balik napasnya, ia bahkan menyebut pria itu sebagai sosok yang tidak waras. Mendengar ucapan tersebut, Garrison segera memerintahkan para pengawalnya menangkap Klein dan menyeretnya pergi. Ia menyatakan bahwa Klein perlu dimandikan dengan air yang sangat panas agar mendapat pelajaran. Saat ia terus berlari, ingatan Klein kembali pada hari ketika kehidupannya dahulu berakhir. Ia masih mengingat dengan jelas saat hukuman eksekusi dijalankan terhadap dirinya, lalu sensasi mengagetkan ketika kesadarannya terbangun kembali di dalam tubuh seorang bayi. Karena kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah mantra sihir kegelapan. Sejak hari pertama, kelahirannya ia langsung dicap sebagai jelmaan iblis. Dalam keadaan yang begitu lemah, itulah ia pertama kali bertemu dengan pendeta Garrison dari Ordo Suci. Klein masih mengingat bayangan tubuh besar pria itu yang menjulang di hadapannya, sebuah pertemuan yang menjadi awal dari 15 tahun penuh penderitaan tanpa henti.
Masa kecilnya diisi dengan doa tanpa jeda selama 24 jam, paksaan berendam dalam air bawang putih yang membekukan, hingga pertunjukan penyucian dengan api, di mana tubuhnya diikat pada sebuah salib agar menjadi tontonan banyak orang. Dengan dalih ritual suci, ia terus menjalani berbagai ujian yang tak terhitung jumlahnya. Kini, 15 tahun kemudian, ia duduk di pesta ulang tahunnya sendiri dengan tatapan penuh kejengkelan. Pelayan pribadinya, Arin, berdoa sepenuh hati agar Klein kelak mengikuti jejak seorang pahlawan. Namun, raut wajah Klein memperlihatkan bahwa ia lebih memilih berada di tempat lain daripada menikmati suasana yang dipenuhi nuansa keagamaan itu. Kesabarannya akhirnya habis. Ia bangkit dari kursinya lalu melempar topi pestanya ke seberang ruangan. Arin tampak sangat sedih dan mengeluh karena topi itu dibuat sendiri olehnya dengan sepenuh hati. Merasa bersalah telah membuat Arin kecewa, Klein berjalan mengambil kembali topi itu sambil meminta maaf. Akan tetapi, rasa iba tersebut langsung lenyap begitu Arin mengungkapkan bahwa topi itu sebenarnya dibuat oleh pendeta Garrison. Langkah Klein langsung terhenti. Wajahnya berubah, dipenuhi rasa ngeri dan jijik yang begitu dalam. Pada saat itulah Garrison muncul dari belakang sambil memanggil nama Klein dengan suara lantang. Pendeta itu tampak hampir menitikkan air mata karena mengira Klein mengenakan topi tersebut selama seminggu penuh tanpa pernah melepaskannya. Sebagai balasan, Klein mengambil topi itu, merobeknya hingga hancur, lalu tersenyum sambil menegaskan bahwa ia tidak akan pernah mengenakan barang seperti itu lagi. Garrison langsung mengamuk, berteriak bahwa roh jahat Archimon akhirnya menunjukkan jati dirinya. Ketegangan yang semakin memanas itu mendadak terhenti ketika Komandan Dunkel datang. Kehadirannya seketika mengubah suasana yang berat menjadi tenang. Komandan Dunkel melangkah maju dan berkata bahwa rumor mengenai Klein sebagai reinkarnasi Archimon telah beredar selama lebih dari 10 tahun. Ia mengingatkan sang pendeta bahwa Ordo Suci sendiri telah menyatakan secara resmi bahwa tidak ada hal yang tidak wajar pada diri Klein. Mendengar pernyataan tersebut, Garrison segera melepaskan cengkeramannya pada Klein dan langsung mengangguk hormat kepada sang komandan. Saat Klein berusaha bangkit dari lantai, ia menyadari sebuah kenyataan yang begitu dingin. Pendeta itu mungkin mengabaikan dirinya, tetapi terhadap Dunkel, ia selalu patuh tanpa sedikit pun membantah. Saat itulah Klein memahami bahwa pria tersebut bukan sekadar fanatik, melainkan seseorang yang sangat lihai memainkan permainan politik. Ketika sang pendeta hendak meninggalkan aula, ia sempat berhenti untuk melontarkan satu peringatan terakhir. Menurutnya, selalu ada kemungkinan sesuatu akan terjadi di masa depan yang jauh. Setelah mengucapkan salam perpisahan, ia tiba-tiba kembali menyembulkan kepalanya sambil dengan riang mengingatkan bahwa ritual penyucian berikutnya dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat mendatang. Klein hanya menatap lambaian tangannya dengan amarah yang mendidih di dalam hati, bergumam pelan bahwa ia akan menunggu sampai hari itu tiba. Setelah semua orang pergi, Klein menjatuhkan tubuhnya ke sofa karena tidak mampu lagi menahan rasa kesal. Ia sama sekali tidak mengerti bagaimana seseorang bisa memperlakukan hal yang begitu buruk kepadanya, namun tetap dipuja sebagai pendeta suci. Arin menghampirinya dengan hati-hati sambil membawa handuk. Dengan suara pelan, ia mengajukan pertanyaan yang telah lama mengganggu pikirannya. Apakah Klein benar-benar sudah bukan lagi penyihir agung itu? Klein menyangkalnya sepenuh hati dan bersumpah bahwa selama hidupnya ia tidak ingin lagi mendengar nama tersebut. Namun jauh di dalam pikirannya, berbagai rahasia terus bergejolak. Ia sadar bahwa kenyataan yang sesungguhnya tidak boleh diketahui siapapun. Sejak terlahir kembali, hidupnya tak ubahnya seperti seekor burung di dalam sangkar emas. Gerak-geriknya selalu diawasi karena rumor yang beredar, bahkan membuatnya harus dikurung di sebuah biara selama 7 tahun yang terasa begitu panjang. Berusaha mengalihkan pembicaraan, Klein bertanya mengenai jabatan eksekutor dan apakah kedudukan itu termasuk jabatan yang sangat tinggi di dalam Ordo. Pria yang berdiri di sampingnya menjawab dengan nada serius bahwa gelar tersebut hanya diberikan kepada petarung terkuat di seluruh Ordo. Sebuah fakta yang benar-benar mengejutkan Klein. Konon, hampir tidak ada seorang pun yang mampu menandingi seorang eksekutor, kecuali adipati dari keluarga bangsawan itu sendiri. Mendengar betapa hebatnya garis keturunannya, Klein lalu bertanya, siapa adipati terkuat sepanjang sejarah keluarga mereka. Pria itu menjelaskan bahwa meskipun adipati ketujuh, yang merupakan ayah Klein, memiliki kemampuan luar biasa, adipati pertama tetap menjadi sosok terkuat yang belum pernah tertandingi. Klein benar-benar terkejut. Selama ini, ia mengira generasi saat ini telah mencapai puncak kekuatan, tetapi pria tersebut tetap yakin bahwa sang pendiri keluarga tidak memiliki tandingan. Melihat Klein begitu tertarik, pria itu hanya mengangguk menyetujui perkataannya demi menyenangkan hati tuan mudanya. Arin kemudian menyadari bahwa pandangan Klein terpaku pada sebuah lukisan yang tergantung di dinding aula megah itu. Komandan Dunkel diam-diam memikirkan betapa ironisnya semua keadaan tersebut. Tidak seorang pun pernah membayangkan takdir akan berputar sedemikian aneh.
Sudah 200 tahun berlalu sejak Adipati pertama mendirikan keluarga mereka. Saat Klein menatap deretan potret para leluhurnya, ia masih belum mampu menerima kenyataan hidup barunya. Tatapannya menyusuri wajah demi wajah para pendahulu keluarganya, hingga akhirnya berhenti pada potret Adipati pertama. Di sana, di bingkai emas dengan sorot mata penuh keadilan, berdiri Berkel Rhineland, Adipati pertama dari keluarga Rhineland, sekaligus sosok terkuat dalam garis keturunan tersebut. Penyihir kegelapan Arkimon ternyata bukan sekadar terlahir kembali. Ia bereinkarnasi sebagai keturunan langsung dari pria yang dahulu mengakhiri kehidupannya. Suara jeritan terakhirnya masih terus terngiang di dalam ingatan. Ia masih mengingat saat menyebut nama musuhnya untuk terakhir kalinya. Disusul ucapan Berkel yang terdengar begitu menjunjung kehormatan, bahwa semua yang dilakukannya adalah demi masa depan para generasi penerus. Dengan satu serangan terakhir yang begitu menentukan, penyihir kegelapan itu akhirnya terjatuh ke hamparan salju yang membeku. Tiba-tiba, Klein tersentak bangun dari tempat tidurnya. Dadanya naik turun berusaha mengatur napas di atas ranjang empuk dalam kamar mewahnya. Ia menggerutu kesal karena mimpi buruk tentang kehidupan masa lalunya kembali menghantuinya. Berabad-abad yang lalu, ia pernah menjadi sosok yang hampir menghancurkan seluruh benua sebelum akhirnya dikalahkan oleh seorang pahlawan dan terlahir kembali 200 tahun kemudian. Sambil mengusap rambut putihnya, ia terus bergumam, tidak mampu menyelaraskan bayangan dirinya yang sekarang dengan sosok mengerikan yang pernah ia miliki di masa lalu. Keheningan ruangan mendadak pecah ketika sebuah suara dingin terdengar dari ambang pintu, mengejek bahwa tuan muda itu kembali berbicara dalam tidurnya. Berdiri dengan senyum penuh rahasia yang terasa mengancam, Pendeta Garrison mulai menyinggung kenangan masa lalu itu, membuat Klein panik mencari alasan dan berdalih bahwa semua yang terjadi hanyalah akibat kelelahan biasa. Namun sebelum ia sempat menenangkan keadaan, pelayan berambut merah bernama Arin tiba-tiba menerobos masuk ke ruangan dalam keadaan sangat gelisah. Dengan spontan, ia mengungkapkan bahwa dirinya mendengar percakapan aneh Klein saat tertidur dan mulai menirukan gumaman gelap yang terdengar seperti perkataan seorang tokoh jahat. Dalam kepanikan, Klein langsung berusaha menghentikannya, memohon agar Arin menjaga ucapannya sebelum keadaan menjadi semakin buruk. Namun semuanya sudah terlambat. Kepala pelayan datang untuk memberitahu bahwa acara pertunjukan pedang keluarga akan segera dimulai. Setelah mendengar laporan mengenai perilaku aneh sang pewaris muda, Garrison dengan dingin memutuskan bahwa sesi pemurnian Klein akan dilipat gandakan. Sambil menutup mulut Arin dengan tangannya, pewaris muda itu gemetar menahan campuran amarah dan ketidakpercayaan karena merasa dirinya diperlakukan dengan sangat tidak adil. Saat mereka berjalan menuju halaman utama, Klein dalam pikirannya terus melontarkan berbagai keluhan keras kepada sang pendeta. Ia benar-benar menganggap pria itu sudah kehilangan akal sehatnya. Kemudian, ia bertanya kepada para pelayan mengenai acara pertunjukan pedang tersebut, dan kepala pelayan menjelaskan bahwa sang duk sendiri yang memerintahkan agar Klein hadir dalam upacara itu. Terkejut karena ayahnya tiba-tiba menunjukkan perhatian, ia menerima sapu tangan yang diberikan oleh seorang pelayan muda. Namun kepala pelayan berkumis langsung menegur gadis itu karena dianggap mengganggu sang tuan muda. Klein segera membela gadis tersebut dan bahkan memberinya sebuah biskuit, membuat pelayan itu tersenyum bahagia sambil menikmati makanan kecil tersebut dengan penuh kegembiraan. Sambil memandang luasnya kediaman keluarga yang megah, Klein mencoba memahami alasan sebenarnya di balik panggilan ayahnya. Tidak lama kemudian, kepala pelayan mengungkapkan kabar lain bahwa kerabat dari cabang keluarga sekunder telah datang berkunjung. Ekspresi Klein langsung berubah suram. Ia tahu betul pertunjukan politik yang melelahkan seperti apa yang akan menunggunya. Begitu memasuki aula utama, para bangsawan kerabat itu segera mengerumuninya dengan tatapan penuh niat buruk. Mereka langsung mulai mengejeknya, sengaja menyebut nama sosok penjahat dari masa lampau hanya untuk melihat reaksinya. Mereka tertawa bersama, sambil mengingatkan semua orang bahwa pemuda iblis itu pernah menghabiskan 7 tahun penuh dalam pengasingan di sebuah biara. Klein hanya mengamati mereka dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan. Ia segera mengenali seorang bangsawan dari cabang utara yang terlihat rakus dan jelas hanya datang untuk menikmati hidangan gratis. Tatapannya kemudian beralih kepada seorang gadis berambut pirang dengan sikap yang menunjukkan kesombongan luar biasa. Kerabat lain dari cabang keluarga berbeda itu tampak seolah siap menjadikan pertemuan keluarga tersebut sebagai medan pertarungan penuh sindiran. Gadis dari cabang barat mempertahankan sikap dingin dan merasa lebih tinggi dari semua orang di ruangan itu, memandang sekeliling seolah seluruh orang di hadapannya tidak pantas mendapatkan perhatiannya.
Mengabaikan provokasi kecil dan hinaan yang terus dilontarkan, pewaris utama itu hanya berjalan melewati mereka tanpa sedikit pun menunjukkan kepedulian, meninggalkan para bangsawan cabang keluarga tersebut dalam kejengkelan. Salah satu sepupunya akhirnya kehilangan kesabaran. Wajahnya berubah merah karena marah saat mempertanyakan apakah orang yang dianggap tidak berguna itu benar-benar berniat mengabaikan mereka di rumahnya sendiri. Bangsawan sombong itu terus berteriak, namun bagi Klein, yang dulunya merupakan seorang penyihir agung, tingkah mereka justru terlihat sangat menggelikan. Ia merasa heran bagaimana orang-orang dari cabang keluarga bisa bertindak seolah mereka memiliki seluruh kediaman ini. Dengan nada datar, Klein mengatakan bahwa ia bahkan tidak merasa perlu mengingat nama orang-orang seperti mereka. Dalam hati, ia menilai dengan rasa kecewa bahwa keluarga utama mungkin memang sedang mengalami kemunduran. Jika para pendatang baru saja sudah berani menunjukkan penghinaan terang-terangan di tempat ini, berarti wibawa keluarga tersebut telah jauh menurun. Tiba-tiba, perhatian seluruh ruangan beralih menuju arena latihan, tempat dua pendekar muda sedang bertarung dalam pertandingan pedang yang sengit. Seorang pemuda berambut ungu menerjang maju dengan seluruh energi yang ia miliki, melancarkan serangan putus asa kepada lawannya. Namun, tekanan pertarungan terlalu besar baginya. Ia gagal menahan serangan balasan dan terjatuh ke tanah dalam keadaan kalah. Dipenuhi rasa malu, pemuda berambut ungu itu meminta lawannya berhenti menahan diri dan bertarung dengan seluruh kemampuan yang dimiliki. Sementara itu, pemuda berambut emas yang berdiri di hadapannya dengan mudah menahan rentetan serangan berikutnya. Senyum percaya diri dan tenang tetap menghiasi wajahnya saat ia menyatakan bahwa pertandingan tersebut sebenarnya sudah berakhir sejak awal. Sosok itu adalah Delin Reinland, kakak tiri Klein, sekaligus seorang jenius yang menjadi alasan mengapa nama keluarga tersebut tetap memiliki kehormatan tinggi. Klein memperhatikan pertarungan itu dengan saksama. Matanya mulai memancarkan cahaya ungu samar ketika ia mengaktifkan penglihatan sihirnya untuk membedah setiap kemampuan yang dimiliki Delin. Didorong oleh rasa putus asa, lawannya kembali menyerang dan berjanji bahwa kali ini hasilnya akan berbeda. Lawannya melesat maju, pedangnya bergerak begitu cepat hingga hampir tidak terlihat. Meskipun lawannya berusaha bertahan dengan segala cara, Delin tetap mengendalikan jalannya pertarungan sepenuhnya. Kemudian, tubuh Delin diselimuti energi hijau yang bercahaya. Kecepatannya meningkat melampaui batas pandangan manusia saat ia mempersiapkan teknik khususnya. Klein mencatat setiap detail melalui matanya, menganalisis langkah kaki Delin, perpindahan berat tubuhnya, hingga momen tepat ketika ujung kakinya digunakan untuk memberikan dorongan luar biasa yang menghasilkan ledakan kecepatan. Lawannya yang dipenuhi emosi mencoba memberikan serangan terakhir yang diarahkan tepat ke wajah Delin. Namun, Klein menyaksikan dengan kagum ketika aliran energi sihir tersembunyi dalam teknik rahasia keluarga itu dapat terlihat jelas melalui penglihatannya. Dalam sekejap, Delin melancarkan serangan dahsyat menggunakan teknik pedang meteor yang terkenal, menghantam lawannya tepat sasaran. Hakim pertandingan segera menghentikan pertarungan dan menyatakan Delin sebagai pemenang. Dengan sikap sopan dan rendah hati, Delin memberikan senyum ramah kepada lawannya, meskipun ia menyadari bahwa jika serangan tadi dilakukan dengan niat penuh, lawannya bisa mengalami cedera serius. Para tamu mulai berbisik kagum melihat penggunaan teknik tingkat tinggi tersebut. Pada saat itu, Klein menyadari bahwa pertunjukan itu bukan sekadar pertandingan, melainkan sebuah pesan terselubung untuk keluarga cabang lainnya. Delin kemudian melihat adiknya dan mendekat dengan senyum mengejek. Ia bertanya apakah Klein sudah lama menyaksikan pertarungan itu dan mengatakan bahwa dirinya mungkin akan berusaha lebih keras jika tahu Klein hadir sebagai penonton. Melihat kemampuan sempurna kakaknya serta topeng kebaikan palsu yang ia tunjukkan, mantan penyihir agung itu merasakan kejijikan yang tulus. Di dalam pikirannya, ia terus bertanya-tanya apa tujuan sebenarnya dari berkumpulnya seluruh keluarga cabang pada hari itu. Suasana aula megah tersebut tiba-tiba berubah ketika kehadiran kepala keluarga ketujuh, Heinkel Reinland, mulai terasa oleh semua orang. Klein merasakan gelombang kegelisahan saat ayahnya mendekat, sementara seluruh ruangan tenggelam dalam keheningan berat yang menekan. Sang ayah memberikan anggukan kecil penuh pengakuan kepada putra tertuanya, mengakui usaha besar Delin dalam mencapai tingkat penguasaan pedang yang luar biasa. Klein menyaksikan momen itu dengan tatapan sinis, menyadari bahwa Delin adalah satu-satunya sumber kebanggaan bagi sang ayah dan seluruh keluarga. Komandan Dunkel turut menyampaikan bahwa kemampuan Delin dalam menguasai pedang benar-benar luar biasa untuk usianya. Seperti seorang bangsawan sempurna, Delin menundukkan kepala dengan kerendahan hati palsu dan mengatakan bahwa dirinya masih memiliki banyak hal untuk dipelajari. Saat sang ayah berjalan melewatinya, ia berbicara singkat mengenai warisan kepahlawanan yang mereka bawa
dan Delin membungkuk dengan penuh rasa hormat. Namun kemudian sang ayah mengalihkan pandangannya kepada Klein. Tatapan itu terasa dingin. Sang ayah hanya menatap putranya dalam diam, seolah tatapan tersebut sudah cukup untuk menunjukkan rasa kecewa yang mendalam terhadap kegagalan pewaris yang dianggap tidak mampu memenuhi harapan keluarga. Kemudian, di hadapan para tamu yang berkumpul, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Sang ayah mengulurkan tangannya, lalu menyentuh kepala Klein, hanya untuk menyatakan dengan dingin bahwa ia sama sekali tidak merasakan sedikit pun percikan mana yang mengalir dalam tubuhnya. Klein hanya menundukkan kepala dan menyampaikan permintaan maaf dengan tenang, karena ia sepenuhnya memahami bahwa di dunia ini, seorang bangsawan tanpa kemampuan sihir dianggap tidak lebih dari seseorang yang telah kehilangan masa depannya. Namun, sebelum suasana semakin memburuk, Komandan Dunkel segera maju untuk membela pemuda itu. Ia mengatakan bahwa bertahun-tahun hidup terisolasi di dalam biara mungkin telah membuat perkembangan Klein menjadi terlambat. Meski begitu, perkataan itu tidak mampu menghapus kerusakan yang sudah terjadi. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara para tamu. Mereka mulai menyebarkan kabar buruk mengenai pewaris utama yang tidak memiliki mana sama sekali. Mereka beranggapan bahwa jika garis utama keluarga sudah menjadi selemah itu, maka sudah waktunya keluarga cabang mengambil alih kendali. Saat berjalan meninggalkan tempat itu melewati lorong panjang, Klein berkata dalam hatinya bahwa ia masih mampu menahan hinaan yang diarahkan kepadanya. Namun kemudian ia kembali mengingat semua perkataan Berkel tentang melindungi masa depan. Tangannya mengepal erat. Gelombang kemarahan besar mulai membara di dalam dirinya. Sang mantan penyihir agung merasa ironi yang pahit karena dahulu ia kehilangan nyawanya di tangan seseorang yang garis keturunannya kini telah berubah menjadi sangat menyedihkan. Ketika para tamu mulai meninggalkan kediaman itu, ejekan masih terus berlanjut. Seorang pemuda berambut ungu dari keluarga cabang menghadang langkah Klein dan mulai mengejeknya. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin seorang pewaris bangsawan bisa begitu tidak berguna hingga bahkan tidak mengetahui cara mengayunkan pedang. Pemuda itu terus melontarkan hinaan dan menyebut Klein sebagai aib bagi nama Rhineland. Klein tetap menunjukkan ketenangan di luar, tetapi dalam pandangannya terhadap Dalton, ia melihat sosok itu sebagaimana adanya, seseorang tanpa bakat yang hanya suka mencampuri urusan orang lain dan tidak memiliki nilai berarti. Ketika Dalton mulai kehilangan kendali dan mengangkat tinjunya karena tersulut emosi, Klein dengan santai menyebutnya sebagai orang yang naif dan sangat bodoh. Mendengar hinaan itu, Dalton semakin murka. Ia menghentakkan kakinya dengan keras dan bersiap menyerang. Namun dalam sekejap, Klein bergerak dengan kecepatan luar biasa. Ia menyapu kaki Dalton hingga pemuda itu kehilangan keseimbangan dan jatuh menghantam lantai dengan wajah terlebih dahulu. Luka muncul di hidung Dalton, sementara ia terbaring dalam keadaan terpaku. Dengan suara dingin, Klein menasihatinya agar tidak melampiaskan rasa frustrasinya kepada orang lain. Merasa dipermalukan, Dalton mencoba menyerang balik dengan kata-kata paling menyakitkan yang bisa ia keluarkan. Ia menghina Klein dengan menyebutnya sebagai seseorang yang tidak memiliki keluarga lengkap. Mendengar ucapan itu, Klein perlahan menoleh, tatapannya berubah, memancarkan kemarahan murni yang begitu kuat hingga membuat suasana di sekitarnya terasa menekan. Melihat ekspresi mengerikan tersebut, Dalton yang sebelumnya penuh kesombongan langsung membeku. Wajahnya memucat dan tubuhnya mulai dipenuhi rasa takut ketika ia menatap pemuda yang kini tampak berbeda. Dalam pikirannya, Klein menyadari bahwa kerusakan terbesar dalam keluarga ini bukanlah kurangnya kekuatan, melainkan rasa superior yang menjijikkan dari orang-orang seperti Dalton. Saat aliran kekuatan kuno mulai bergetar dalam tubuhnya, sang mantan ahli sihir gelap bertanya dalam hati, berapa lama lagi ia harus terus memainkan peran sebagai seseorang yang lemah. Sulit baginya menerima kenyataan melihat sejauh mana keluarganya telah jatuh. Klein kembali mengingat sosok bercahaya sang pahlawan yang dahulu mengalahkannya, dan ia tidak mampu menahan rasa iba terhadap kondisi menyedihkan para keturunan Berkel. Namun renungannya terhenti ketika Komandan Dunkel tiba di lorong tersebut. Suara sang ksatria menggema dengan tegas memerintahkan Dalton yang terluka untuk menghentikan keributan yang memalukan itu. Dengan sikap kokoh seperti baja, sang komandan menegaskan bahwa ia tidak akan lagi membiarkan penghinaan terang-terangan terjadi di bawah pengawasannya. Dalton hanya mampu menggertakkan giginya dalam kemarahan yang tertahan, karena ia tidak memiliki keberanian untuk melawan seseorang dengan kedudukan seperti sang komandan. Saat mundur pergi, ia masih sempat melontarkan komentar sinis kepada Klein, mengatakan bahwa pemuda itu seharusnya bersyukur karena memiliki pengawal yang begitu melindunginya. Dengan langkah canggung dan memalukan, Dalton akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Sang komandan hanya menatap kepergiannya dengan kebingungan sambil meletakkan tangannya erat pada gagang pedang. Ia kemudian memastikan kepada Klein bahwa keadaan sudah aman.
Klein memandang bawahannya dengan ekspresi jauh dan sulit dibaca sebelum akhirnya memecah keheningan. Ia bertanya dengan sederhana, apakah sang ksatria memiliki pedang cadangan yang bisa ia pinjam. Malam itu, keduanya berjalan jauh ke dalam hutan gelap, tempat tanah tertutup kabut tebal yang berputar perlahan. Setelah menghentikan langkah mereka, Dunkel menyerahkan sebilah pedang baja berat kepada Klein. Komandan itu bertanya mengapa Tuan Muda membutuhkan senjata pada waktu seperti ini. Namun, Klein tetap diam. Ia menggenggam gagang pedang tersebut dan mengambil posisi bertarung yang sama seperti saudaranya dahulu. Melihat hal itu, sang penjaga memutuskan bahwa sudah waktunya kembali ke kediaman utama. Ia menyimpulkan bahwa Klein mungkin hanya berpegang pada impian putus asa untuk menjadi seorang pendekar pedang. Dalam hatinya, sang prajurit merasa iba. Ia percaya bahwa tanpa sedikit pun mana, seluruh usaha di dunia ini tidak akan membawa hasil. Seseorang tanpa kekuatan sihir tidak mungkin bisa menjadi ksatria kerajaan. Tanpa mengetahui pemikiran sang komandan, Klein mulai mengayunkan pedangnya menembus udara malam yang lembab. Ia memusatkan seluruh pikirannya pada latihan, meskipun selama ini dianggap tidak mampu menggunakan teknik rahasia keluarga. Dengan menutup mata, sang mantan penyihir agung membangkitkan kembali ingatan dari arena pertempuran dengan sangat jelas. Ia mulai mengulangi gerakan kaki luar biasa yang pernah ia lihat Delin lakukan. Tubuh mudanya bergerak dengan ketepatan yang melampaui usianya. Dengan sebuah gerakan sempurna, ia menyelaraskan pedangnya dan meniru teknik jenius tersebut tanpa kesalahan. Tiba-tiba, aura ungu yang bergejolak mulai melingkari sisi tajam pedang. Percikan ungu mulai berdesis dan berkilat kuat di sekitar matanya yang bersinar. Merasakan perubahan besar pada atmosfer, sang komandan langsung berbalik. Napasnya tertahan ketika melihat pemandangan di hadapannya. Ia berdiri terpaku, tidak mampu memahami gelombang kekuatan luar biasa yang keluar dari pemuda yang sebelumnya ia anggap tidak memiliki kemampuan. Dalam 1 detik, Klein melepaskan serangan besar berupa energi ungu bergerigi yang melesat menuju sebuah batu raksasa. Namun tepat ketika kekuatan itu mencapai puncaknya, cahaya tajam muncul dari pupil matanya dan mengganggu aliran energi tersebut. Aura ungu yang menyelimuti pedang langsung menghilang, tertiup angin malam yang dingin. Meskipun kekuatan itu terhenti, batu besar tersebut tetap terbelah menjadi 2 bagian dengan sempurna. Permukaan potongannya begitu halus hingga masih memancarkan cahaya samar. Sang komandan hanya mampu terdiam. Kenyataannya seakan runtuh di hadapannya saat ia menatap kehancuran tersebut. Klein perlahan berbalik sambil tetap menggenggam pedangnya dengan kuat. Senyum kecil penuh pemahaman muncul di wajahnya ketika ia menyadari bahwa kekuatan kuno yang pernah ia miliki akhirnya mulai menjawab panggilannya sekali lagi. Ia benar-benar berhasil. Ia telah meniru teknik luar biasa itu dengan ketepatan yang menakjubkan. Di tempat lain, pelayan muda bernama Arin berdiri membeku. Mulutnya terbuka dalam keterkejutan total karena tidak mampu memahami sesuatu yang seharusnya mustahil terjadi. Sang komandan pun tidak jauh berbeda. Setetes keringat mengalir di pelipisnya ketika ia membuka mata lebar. Pikirannya dipenuhi satu kesimpulan besar bahwa pemuda yang selama ini dianggap tidak memiliki mana, ternyata jauh dari apa yang mereka bayangkan. Keesokan paginya, suasana berubah. Klein terlihat dengan kepala terendam jauh ke dalam sebuah ember berisi air. Sang komandan berdiri di hadapannya dengan sikap santai, memperhatikan bahwa pemuda itu kini mampu menahan napas lebih dari 1 menit. Beberapa saat kemudian, Klein mengangkat kepalanya kembali dan menarik napas panjang. Sementara sang komandan hanya memandangnya dengan ekspresi penuh pertanyaan tentang sejauh mana sebenarnya kemampuan tersembunyi pewaris muda tersebut. Klein harus menahan humor sang ksatria yang terus membicarakan ritual akuariumnya. Ia berteriak kepada penjaga tersebut, namun sang penjaga hanya tertawa sebagai balasan. Meski begitu, tatapan sang ksatria berubah semakin tajam ketika ia mengakui bahwa sebelumnya ia merasakan energi yang sangat mencurigakan dan gelap memancar dari kamar Tuan Muda. Seorang pelayan lain datang dengan sikap resmi sambil membawa sebuah surat yang tersegel. Utusan itu menyampaikan bahwa Dalton telah mengirimkan undangan pribadi. Klein sempat berkedip karena lupa dengan nama tersebut, hingga sang pelayan mengingatkannya bahwa Dalton ingin menyampaikan permintaan maaf yang ia tawarkan. Sang mantan penyihir agung langsung teringat pada pukulan lemah yang pernah dicoba dilakukan pemuda itu dan hanya mencibir. Ia tahu seseorang bodoh seperti Dalton tidak mungkin benar-benar mencari pengampunan. Sambil menggenggam surat tersebut, Klein merasakan kecurigaannya semakin kuat. Ketika membaca isi surat, ia menemukan bahwa undangan itu adalah untuk sebuah kompetisi berburu. Sebuah rencana klasik yang begitu jelas menunjukkan adanya jebakan. Sangat mudah ditebak bahwa musuhnya hanya ingin mencari alasan untuk membawanya keluar menuju hutan belantara, jauh dari perlindungan kediaman utama. Ketika utusan itu meminta jawaban terakhirnya, Klein mengangkat wajah dengan tatapan tajam dan penuh keyakinan, menyatakan bahwa ia tidak melihat alasan untuk menolak.
Ia tahu bahwa dirinya memiliki keuntungan terbesar. Saat melirik pedang yang bersandar di dinding, ia menyadari bahwa waktu yang ia habiskan untuk mengamati gerakan kakaknya telah membangkitkan kemampuan mengerikan yang baru. Ia mampu meniru kemampuan apapun dengan sempurna hanya setelah melihatnya satu kali. Sang komandan kemudian mulai mempersiapkan kereta untuk perjalanan berburu tersebut, bersikeras bahwa ia akan ikut mendampingi pemuda itu demi memastikan keselamatannya. Ia menatap Klein dengan penuh kecurigaan dan bertanya rencana seperti apa yang sedang dirancang oleh tuan muda kali ini. Dengan ekspresi serius, Klein mengingatkan sang penjaga tentang percakapan mereka sebelumnya mengenai perubahan dalam kekuatannya. Sang ksatria menjawab bahwa entah mengapa, hari ini ia merasakan beban energi yang benar-benar berbeda di udara. Sebuah aura gelap dan mengancam yang seolah terus mengikuti mereka ketika kereta mulai bergerak menuju kastel yang jauh. Perjalanan itu tidak mudah karena jalannya penuh bebatuan dan permukaan yang tidak rata, membuat kereta berguncang keras saat mereka memasuki kawasan hutan. Di dalam ruang sempit kereta, Arin yang malang mulai terlihat pucat sambil memegangi perutnya karena tidak tahan dengan perjalanan yang berguncang. Ia akhirnya bersandar lemah pada tubuh sang komandan, membuat ksatria itu menghela napas sambil bergumam bahwa ia sudah memperingatkannya agar tidak ikut. Namun, sebelum memberikan bantal untuk tempat beristirahat, Klein menatap keluar jendela dan menjelaskan bahwa jalur hutan selalu sulit dilalui bagi mereka yang tidak terbiasa dengan medan tersebut. Klein menyarankan agar gadis itu tidur sejenak untuk menghilangkan rasa tidak nyaman. Sang ksatria sempat merasa tersentuh melihat kebaikan hati tuan muda yang ia bayangkan, tetapi Klein langsung menjelaskan bahwa bantal itu hanya untuk kenyamanan Arin, bukan untuk dirinya. Setelah itu, Klein terdiam dalam renungan panjang sambil menatap pepohonan yang bergerak di luar jendela. Ia memandang hutan kuno itu dengan tatapan jauh, mengingat betapa banyak perubahan yang telah terjadi selama 2 abad terakhir. 200 tahun lalu, tempat yang sama pernah terlihat sangat berbeda. Tanah yang kini hijau dan penuh kehidupan dulunya merupakan hamparan sunyi yang tertutup salju tebal dan dipenuhi jejak kehancuran masa lalu. Klein menatap pemandangan yang berubah itu dengan tatapan penuh pemikiran, sementara sedikit rasa hormat yang enggan muncul dalam benaknya ketika ia menyadari bahwa Berkel benar-benar berhasil mengubah tempat yang dahulu suram menjadi dunia yang lebih baik. Renungannya terputus ketika seorang penjaga membuka pintu kereta dan mengumumkan bahwa mereka telah tiba di kediaman luas keluarga Cornwell. Saat turun menginjak jalan berbatu, Klein menatap bangunan megah yang menjulang tinggi dan terkejut karena kediaman itu bahkan tampak lebih mewah daripada rumah bangsawannya sendiri. Dengan nada datar, ia mencatat bahwa untuk sebuah kompetisi berburu yang dianggap hanya permainan anak-anak bangsawan, keluarga tuan rumah ternyata memiliki kekayaan yang sangat berlebihan. Tiba-tiba, suara mengejek yang sudah dikenalnya terdengar dari kejauhan memanggil namanya. Dalton muncul dengan beberapa anjing pemburu kurus yang terengah-engah di sisinya, lalu dengan senyum merendahkan bertanya mengapa Klein menatap kediamannya. Ia dengan bangga mengatakan bahwa kemewahan tempat itu dibiayai oleh kekayaan yang sebelumnya dirampas dari keluarga Klein sendiri, lalu menertawakannya dengan nada penuh penghinaan. Di sampingnya, salah satu anjing besar mengeluarkan geraman rendah, sementara air liur menetes dari mulutnya. Klein memperhatikan bahwa hewan-hewan itu tampak sangat kurus dan hanya bertanya dengan nada tenang, kapan kompetisi sebenarnya akan dimulai. Dalton mengabaikan ketidaksabarannya dan memintanya untuk memperhatikan dengan baik. Dalam pertunjukan kekejaman yang sudah diperhitungkan, ia melepaskan sekumpulan anjing pemburu yang kelaparan menuju hutan, menjelaskan bahwa ia telah menyembunyikan umpan di seluruh pegunungan untuk menarik hewan liar keluar. Ia membanggakan bahwa penciuman anjing yang kelaparan jauh lebih kuat dibandingkan manusia. Ketika anjing-anjing itu berlari menuju hutan dengan naluri yang semakin liar, Dalton mengangkat busurnya. Hewan-hewan itu bergerak cepat menuju umpan, namun serangan dari Dalton menghentikan mereka sebelum mencapai tujuan. Teriakan kesakitan terdengar menggema, sementara Dalton justru tertawa puas melihat hasil perbuatannya. Merasa terganggu oleh tindakan tanpa belas kasih tersebut, Arin melangkah maju untuk membela kehormatan tuannya. Namun Dalton hanya mengenalinya sebagai gadis kecil yang selalu dibawa Klein bersamanya. Ia mengulurkan tangan seolah ingin menyentuh kepala Arin, tetapi ekspresinya berubah menjadi penuh niat buruk ketika ia meremehkan keberadaan gadis itu dan mempertanyakan apa yang bisa dilakukan seseorang yang dianggap tidak berguna seperti dirinya. Dengan gerakan tiba-tiba, Klein meraih lengan Dalton dengan kuat hingga membuatnya kesakitan dan menariknya mendekat. Sebelum ia dapat melakukan hal lain, tangan Klein langsung mencengkeram pergelangan tangan Dalton dengan kekuatan luar biasa.
Tatapan mata Klein berubah dingin dan mengintimidasi saat ia memperingatkan Dalton untuk segera melepaskan Arin, atau ia akan menghentikan gerakannya saat itu juga. Terkejut melihat kekuatan besar yang tersembunyi dalam tubuh pemuda tersebut, Dalton mencoba melepaskan tangannya dari genggaman Klein. Namun Klein menghindarinya dengan gerakan ringan, hanya memiringkan kepala tanpa kesulitan. Berusaha menutupi rasa gentarnya, Dalton segera menaiki kudanya dan menantang Klein untuk mengikutinya menuju pusat perburuan. Klein pun menaiki kudanya sendiri dan memerintahkan sang komandan untuk tetap tinggal demi menjaga Arin, berjanji bahwa ia akan segera kembali. Namun sang ksatria tetap berdiri teguh dan menunjukkan sebuah gulungan sihir yang tersimpan di pinggangnya. Ia menjelaskan bahwa benda itu adalah alat pemberi tanda yang akan aktif ketika disobek. Sebuah benda langka yang tidak membutuhkan energi sihir untuk digunakan, sehingga ia dapat datang membantu kapan saja. Klein mengangguk singkat. Ia tahu bahwa ayah Dalton adalah sosok yang penuh kecurigaan, dan jika dirinya menghilang ke dalam hutan lebat, kemungkinan besar itu adalah bagian dari rencana yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar permainan berburu. Situasi telah mencapai titik genting. Sebelum memacu kudanya, Klein menoleh kepada sang komandan dengan tatapan yang jauh lebih berat daripada seorang remaja biasa. Ia memerintahkan ksatria itu untuk segera merobek gulungan tersebut jika keadaan berubah menjadi buruk. Ia meyakinkan bahwa jika hal itu terjadi, sebuah sinyal akan bangkit dari tangannya. Janji misterius itu membuat sang pejuang hanya mampu terdiam ketika melihat tuan muda itu pergi menaiki kudanya. Seorang pria hanya terdiam tanpa kata, memperhatikan mereka dari kejauhan. Waktu berlalu perlahan hingga malam menyelimuti hutan. Klein menunggangi kudanya semakin jauh ke dalam kegelapan. Mantan penyihir agung itu berpikir bahwa Dalton tidak mungkin bersembunyi terlalu jauh. Hingga akhirnya, ia tiba di sebuah area terbuka dan menemukan Dalton telah menunggunya, berdiri sebagai bayangan mengerikan di tengah pemandangan yang suram. Di sekelilingnya terdapat hewan-hewan pemburu yang telah tergeletak tidak bergerak, membentuk pemandangan yang mengerikan. Klein turun perlahan dari kudanya, matanya mengamati tempat tersebut dengan tenang. Tubuh hewan pemburu berserakan di sekitar Dalton, meninggalkan jejak kehancuran di tanah gelap. Dalton berdiri dengan tatapan penuh kegilaan dan menyatakan bahwa mereka akhirnya telah mencapai akhir dari kompetisi besar mereka. Dengan menarik pedangnya, Dalton menunjukkan niat sebenarnya. Klein bukanlah peserta dalam permainan itu, melainkan target terakhirnya. Ia mengancam akan menjatuhkan pemuda tersebut dan membawa kabar tentang kecelakaan tragisnya kepada kakaknya sebagai hadiah. Dalton kemudian mengejek nama keluarga Rhineland, menyebut garis keturunan itu sebagai kebanggaan kosong yang tidak berarti. Dengan senyum penuh kebencian, ia memberi tanda kepada pasukannya. Dari balik kegelapan, sosok-sosok berjubah muncul seperti bayangan, membawa busur yang diarahkan tepat kepada Klein. Mereka mengejek nasib buruk Klein dan mengatakan bahwa ia hanya terlahir dalam keluarga yang salah pada waktu yang salah. Namun Klein tetap berdiri tanpa bergerak, mengamati penyergapan tersebut dengan tatapan dingin dan tanpa rasa takut. Dalton terus membanggakan dirinya, mengatakan bahwa pada hari berikutnya, seluruh benua akan membicarakan jatuhnya keluarga pedang legendaris itu, dan bahwa sang tuan muda hanya akan menjadi sisa kenangan yang terlupakan di tengah hutan setelah menghadapi akhir yang sudah dianggap pasti. Klein membiarkan pikirannya hanyut kembali pada kata-kata Berkel yang menurutnya terlalu mulia dan menyebalkan tentang melindungi masa depan. Sebuah senyum kecil penuh ejekan perlahan muncul di wajahnya, membuat Dalton semakin merasa terganggu sekaligus kebingungan. Namun, yang terjadi setelah itu membuat semua orang terdiam dalam ketakutan. Klein mulai tertawa, sebuah tawa panjang yang terdengar tidak wajar. Tawa keras penuh kegilaan yang menggema di antara pepohonan. Dalton mundur dengan gelisah dan bertanya, apakah Klein benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Sementara itu, Klein menutupi wajahnya dengan tangan. Tidak mampu menghentikan tawanya melihat betapa ironisnya keadaan yang terjadi. Ketika akhirnya dia menatap kembali ke depan, tatapan matanya telah berubah sepenuhnya. Mata itu bukan lagi milik manusia biasa, melainkan memancarkan cahaya merah menyala yang menusuk kegelapan. Dengan suara yang dipenuhi kepedihan, Klein menyebut Dalton sebagai anak nakal yang terlalu berani, membuat Dalton langsung membeku. Keringat dingin mengalir di wajahnya saat rasa takut mulai menguasai dirinya. Suara Klein berubah menjadi dingin ketika dia mengingatkan bahwa keluarga ini dibangun di atas kekalahannya di masa lalu, dan dia tidak akan membiarkan siapapun yang tidak berarti menodai sesuatu yang telah dibangun dengan susah payah. Seketika, aura biru gelap yang mengerikan meledak dari tubuhnya, mengguncang tanah di bawah kaki mereka. Dalton berteriak ketakutan, mengira itu adalah sihir tersembunyi yang selama ini disembunyikan Klein. Namun, dengan senyum penuh ancaman, Klein segera membantah anggapan itu. Itu bukan sihir,
itu adalah energi kegelapan murni, kekuatan asli yang berasal dari sosok ahli sihir kegelapan zaman dahulu. Para pengikut Dalton mulai panik, tangan mereka gemetar saat menggenggam senjata, sementara bisikan ketakutan terdengar di antara mereka. Mereka mulai bertanya-tanya makhluk seperti apa yang sebenarnya telah mereka hadapi. Melayang tinggi di udara dengan kekuatan gelapnya sendiri, Klein menjangkau kedalaman sejarah yang telah terkubur selama berabad-abad. Dari kehampaan masa lalu, Klein memanggil kembali roh-roh jahat kuno yang telah lama tersembunyi untuk bangkit dan menjalankan perintahnya. Atas namanya sekali lagi, energi gelap mulai berputar dan membentuk wujud mengerikan. Ketika mantan Archimon itu memerintahkan ciptaannya untuk melahap segala sesuatu yang berada di hadapannya. Dari dalam bayangan pekat, sebuah kerangka raksasa perlahan muncul. Tubuhnya yang menjulang tinggi menaungi seluruh medan pertempuran. Klein memberikan perintah agar makhluk itu menghancurkan semua yang berani berdiri di jalannya. Dalton menjerit panik, tidak mampu menerima apa yang dilihatnya. Dia mengenali pasukan kegelapan yang mengerikan itu sebagai pasukan makhluk tanpa kehidupan dari legenda Archimon, sang raja iblis kuno. Dengan senyum dingin penuh keyakinan, Klein mengarahkan jarinya kepada para musuhnya, seolah memastikan akhir dari perlawanan mereka. Dalam sekejap, ingatan lama kembali menghantam pikirannya. Dahulu dia pernah berpikir bahwa dirinya telah melupakan sosok yang dulu pernah dia miliki. Namun kenyataannya, selama 200 tahun yang penuh penderitaan, dia telah bertahan sendirian, berdiam di dalam tempat yang dipenuhi sisa-sisa kerangka dan peninggalan masa lalu. Hari demi hari berlalu dalam kegelapan tanpa akhir, dan satu-satunya hal yang terus dia rasakan hanyalah gema suara para arwah yang memanggil dari kedalaman jurang kehampaan. Suara itu menjadi kenangan yang tidak pernah benar-benar bisa dia tinggalkan. Sebuah pengingat yang selalu menariknya kembali kepada jati dirinya yang sebenarnya. Kembali ke masa kini, udara di sekitar mereka berubah menjadi berat dan menekan. Awan gelap raksasa perlahan menutupi cahaya bulan, membuat suasana semakin mencekam. Dalton terus berteriak bahwa semua ini tidak mungkin terjadi, menyebut nama terlarang sang Archimon dengan penuh ketakutan. Klein hanya tersenyum dan mengakui bahwa memang itulah nama yang dahulu membuat seluruh dunia bergetar. Para pengikut Dalton yang awalnya hanya terpaku mulai berbisik satu sama lain, mempertanyakan apakah kisah tentang Raja Iblis tersebut sebenarnya hanya legenda belaka. Mereka menatap kerangka raksasa yang berdiri kokoh, sementara rongga matanya menyala dengan cahaya merah tajam yang menembus kegelapan. Namun, keberanian para pasukan bayaran perlahan kembali muncul. Mereka mulai tertawa mengejek, menganggap kerangka tersebut hanyalah sampah yang tidak berbeda dari makhluk biasa. Dalton menyombongkan diri bahwa mereka telah menghancurkan ratusan makhluk serupa dalam berbagai misi sebelumnya. Salah satu dari mereka bahkan bercanda ingin membawa pulang tulang sebagai kenang-kenangan. Pemimpin mereka kemudian memberikan perintah untuk membuka jalan dan menghabisi pemuda yang berdiri di pusat badai kekuatan itu. Seorang pria maju ke depan sambil mengangkat sebuah panah silang besar yang berat, lalu mengarahkannya langsung kepada Klein. Dengan perintah tajam untuk menyerang, hujan anak panah dan proyektil melesat menembus udara malam, membentuk gelombang serangan menuju Klein dan pasukan kegelapannya. Serangan itu bergerak dengan kecepatan tinggi, mendekati tubuh Klein dan pasukan kerangkanya. Namun, tepat sebelum anak panah pertama mengenai sasaran, seluruh serangan tiba-tiba berhenti di udara, seolah menghantam dinding tak terlihat yang tidak dapat ditembus. Dalton sempat berteriak penuh kemenangan, yakin bahwa serangan mereka telah berhasil memenuhi udara dengan ancaman yang tidak mungkin dihindari. Akan tetapi, keyakinannya segera runtuh ketika debu perlahan menghilang, memperlihatkan Klein yang masih berdiri tanpa luka sedikit pun. Di depan pasukan kerangka, muncul perisai spiritual raksasa yang berhasil menahan seluruh serangan. Pasukan kegelapan itu tetap berdiri sempurna, menjadi dinding sunyi yang terbuat dari tulang dan kekuatan gaib, siap mengubah para pemburu menjadi pihak yang diburu. Kerangka-kerangka raksasa itu kini berdiri semakin mengintimidasi, dengan perisai berat yang muncul di tangan mereka untuk menahan serangan berikutnya. Klein menatap musuh-musuhnya dengan campuran rasa iba dan penghinaan. Dia menyadari bahwa 200 tahun adalah waktu yang sangat lama, cukup lama bagi dunia untuk melupakan teror sebenarnya dari pasukan miliknya. Para pengikut Dalton kembali dilanda kepanikan ketika melihat perisai muncul begitu saja di tangan makhluk-makhluk tersebut. Dengan suara tenang yang justru semakin menakutkan, Klein menjelaskan bahwa meskipun kerangka biasa mungkin rapuh, pasukan miliknya telah ditempa dengan kekuatan yang jauh berbeda. Dengan senyum tajam penuh keyakinan, dia menyatakan bahwa pasukan kegelapannya bukanlah sesuatu yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Kenyataan itu ditambah dengan ketenangan mutlak Klein di tengah medan pertempuran, membuat Dalton semakin tenggelam dalam rasa takut.
Kemudian Klein memberikan perintah dingin kepada unit pertamanya untuk menghancurkan formasi musuh dan maju menyerang. Dia bersumpah akan menghancurkan dengan tangannya sendiri siapapun yang berani meremehkan masa depan wilayah utara. Setelah perintah itu diberikan, pasukan kerangka bergerak maju dengan kekuatan luar biasa. Mereka melintasi medan terbuka dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan tubuh mereka yang hanya tersusun dari tulang, membuat para pasukan bayaran terkejut dan kehilangan kesiapan. Para musuh tidak percaya bahwa kumpulan tulang tanpa pikiran dapat bergerak dengan kelincahan seperti makhluk hidup. Dengan suara pertempuran sunyi yang terasa mengguncang pikiran, pasukan kegelapan menerjang ke tengah medan perang. Pemimpin pasukan bayaran berteriak agar anak buahnya tetap bertahan dan tidak menyerah pada rasa takut, tetapi perintahnya tenggelam oleh suara benturan keras yang memenuhi area tersebut. Salah satu bawahannya terkena hantaman kuat dari kerangka raksasa hingga terpental jauh. Pertempuran berubah menjadi kehancuran besar. Hutan dipenuhi teriakan ketakutan dan suara benturan tulang yang terus bergerak tanpa henti. Dalton hanya mampu menyaksikan dengan wajah penuh ketakutan ketika medan pertempuran berubah menjadi kehancuran yang berasal dari keputusan mereka sendiri. Tanpa ragu sedikit pun, Klein kemudian memerintahkan unit keduanya, para pemanah kerangka, untuk membersihkan area dan mengalahkan para musuh yang mencoba bersembunyi di antara cabang-cabang pohon besar di sekitar mereka. Para pemanah kerangka segera mengambil posisi, rongga mata kosong mereka terkunci pada target dengan ketepatan yang tidak masuk akal. Para pasukan bayaran yang masih bertahan mulai merasakan ketakutan baru ketika menyadari bahwa pasukan kegelapan tersebut tidak hanya kuat dalam jarak dekat, tetapi juga memiliki kemampuan menyerang dari kejauhan. Dengan suara datar dan penuh kendali, Klein memberikan perintah untuk menembakkan panah tanpa ragu. Seketika, gelombang anak panah melesat menembus udara gelap dengan kecepatan luar biasa, bergerak menuju sasaran mereka dan membawa ancaman baru bagi siapapun yang masih mencoba bertahan. Para prajurit bayaran itu tumbang di tempat mereka berdiri. Hantaman proyektil sihir menghujam tubuh mereka hingga terpaku ke tanah, sementara jeritan kesakitan menggema di seluruh medan pertempuran. Salah satu pemimpin pasukan bayaran yang paling tangguh masih berusaha memberikan perlawanan dengan menangkis ayunan berat pedang milik kerangka menggunakan pedangnya sendiri. Dalam kepanikan yang semakin memuncak, ia berteriak bahwa semua ini mustahil terjadi, tidak mungkin seorang ahli sihir pemanggil arwah biasa mampu mengendalikan pasukan dengan koordinasi sesempurna itu. Ia akhirnya menyadari bahwa jika pertempuran terus berlangsung seperti ini, seluruh pasukan mereka akan benar-benar dilenyapkan tanpa tersisa. Dalton yang melihat dunianya runtuh di depan mata, berteriak memanggil anak buahnya agar tetap mendengarkan perintah, tetapi suaranya lenyap ditelan kekacauan pertempuran. Tanpa ia sadari, sesosok kerangka telah mendekatinya dari belakang sambil mengangkat pedang bergerigi untuk melancarkan serangan penentu. Dengan raungan penuh kepanikan dan amarah, Dalton berbalik mengayunkan pedangnya, lalu melancarkan satu tebasan yang sangat akurat hingga kepala makhluk itu terlepas dari tubuhnya. Sesaat ia merayakan keberhasilannya karena mengira kelemahan para monster itu memang berada di bagian kepala. Namun harapan itu segera sirna ketika tubuh kerangka yang kehilangan kepala sama sekali tidak roboh. Makhluk itu justru terus melangkah maju dan kembali mengayunkan senjatanya dengan kekuatan yang sama mengerikannya. Dalton mundur beberapa langkah dengan wajah dipenuhi ketakutan. Saat itu ia sadar bahwa aturan kehidupan dan kematian yang selama ini ia pahami sama sekali tidak berlaku bagi semua boneka milik sang penyihir agung. Dalton terpaku dalam ketidakpercayaan mutlak. Pikirannya menolak menerima kenyataan bahwa kerangka biasa seharusnya tidak mungkin tetap bergerak tanpa kepala. Dengan senyum tipis yang seolah mengejek, Klein mengingatkannya bahwa sejak awal ia sudah memberikan peringatan. Saat tubuh kerangka itu kembali berdiri tegak, makhluk tersebut membungkuk dengan tenang, mengambil kepalanya sendiri dari tanah, lalu memasangnya kembali ke leher layaknya sedang merapikan sebuah zirah. Klein menjelaskan bahwa daya tahan luar biasa seperti inilah yang dahulu membuatnya mampu menaklukkan hampir seluruh benua pada kehidupan sebelumnya. Pemandangan mengerikan ketika makhluk itu memperbaiki tubuhnya sendiri membuat Dalton tenggelam dalam ketakutan paling naluriah. Mantan penyihir agung itu kemudian mengungkapkan sebuah kenyataan kelam. Roh-roh yang dipanggil menggunakan energi iblis murni tidak terikat oleh hukum luka yang berlaku bagi manusia biasa. Mereka tidak akan mudah kehilangan nyawa. Para prajurit bayaran yang masih bertahan perlahan, kehilangan kewarasan, meratap penuh keputusasaan ketika menyadari bahwa mereka sedang menghadapi pasukan yang sama sekali tidak mau menyerah. Klein menghela napas pelan sambil mengatakan bahwa dengan tubuh mudanya saat ini, ia hanya mampu mempertahankan 11 roh elit dalam waktu bersamaan. Setelah itu, ia menanyakan kepada para pria yang gemetar ketakutan, apakah mereka benar-benar masih ingin melanjutkan sandiwara yang sia-sia ini.
Ketika hutan perlahan dipenuhi jejak kehancuran akibat pertempuran, suasana mendadak beralih menuju taman damai di kediaman keluarga bangsawan. Di sana, sang komandan dan pelayan muda bernama Arin sedang berbincang sambil tertawa di dekat air mancur. Arin terkikik membayangkan berbagai cerita tentang kenakalan tuan muda selama berada di biara. Sang komandan memandangnya dengan tatapan yang jauh lebih lembut, menyadari betapa tulusnya gadis kecil itu menyayangi sang tuan muda. Dengan pipi yang masih penuh makanan ringan, Arin mengangguk penuh semangat sambil menyatakan bahwa dirinya menyayangi tuan muda melebihi apapun. Ia bahkan bertanya apakah sang ksatria benar-benar memahami betapa luar biasanya sosok tuan muda, seseorang yang menurutnya merupakan perwujudan dari kebaikan hati. Ucapan itu menciptakan kontras yang begitu mengusik. Saat Arin menyebutnya sebagai pribadi yang lembut, pada waktu yang sama, seorang prajurit bayaran sedang berlari sekencang mungkin menembus hutan gelap sambil menjerit ketakutan. Ketika Arin menyebutnya sosok yang manis, sesosok kerangka sedang merobohkan seorang penjahat menggunakan bilah sihir gelap. Arin kembali tersenyum cerah sambil mengatakan bahwa tuan muda memiliki hati paling hangat di dunia karena selalu membagikan biskuit kepadanya. Sementara pada saat yang sama, aura bayangan kematian yang begitu dingin sedang menyelimuti seluruh hutan dan menghapus setiap harapan yang tersisa. Kembali ke tengah pertempuran, tatapan klien tetap sedingin bongkahan es. Sama sekali tidak memiliki kehangatan seperti yang selalu digambarkan Arin. Salah seorang prajurit bayaran mengeluarkan suara lirih untuk terakhir kalinya ketika sebuah kerangka mengakhirinya. Hingga kini hanya Dalton si bangsawan berambut ungu yang masih bertahan memberikan perlawanan. Napasnya terengah-engah sementara seluruh ototnya menjerit kelelahan ketika terus mengayunkan pedangnya tanpa henti. Ia sempat mendaratkan satu serangan keras, tetapi tulang belulang kerangka itu langsung menyatu kembali dalam sekejap, membuat seluruh harapannya lenyap. Dalam amarah yang dipenuhi keputusasaan, Dalton akhirnya menyadari bahwa terus menyerang semua boneka itu hanyalah tindakan sia-sia. Ia menyimpulkan bahwa satu-satunya cara menghentikan mimpi buruk ini adalah menjatuhkan sang pengendali. Jika ia berhasil mengalahkan tuan muda, seluruh makhluk panggilan itu pasti akan menghilang. Dengan raungan penuh kebencian, Dalton menerjang ke arah Klein sambil meneriakkan namanya. Ia menyatakan bahwa permainan mengerikan menggunakan jasad telah berakhir, dan semuanya akan diselesaikan dengan kejatuhan sang penyihir. Pedangnya terangkat tinggi untuk melancarkan serangan terakhir yang mengerahkan seluruh tenaga yang masih tersisa. Namun, Klein sama sekali tidak bergeming. Kedua matanya tiba-tiba bersinar ungu terang. Penglihatan sihirnya mampu membaca lintasan serangan dengan ketepatan sempurna, membuat setiap gerakan Dalton tampak berjalan sangat lambat di mata sang ahli nujum kuno. Serangan mematikan itu tidak lebih dari upaya menyedihkan seorang pemuda yang belum memahami bahwa dirinya sedang menantang penguasa dunia arwah. Energi sihir berkilauan di dalam mata Klein, memancarkan percikan cahaya yang menerangi kegelapan ketika ia mengikuti setiap gerakan sekecil apapun dari lawannya. Melalui penglihatan mistis itu, ingatan masa lalunya terbuka kembali. Ia mengingat dengan sempurna lintasan dan irama teknik pedang yang pernah diperlihatkan kakaknya beberapa hari lalu di arena. Mata Dalton terbuka lebar dipenuhi keterkejutan saat mengenali kuda-kuda tersebut. Itu adalah teknik rahasia suci milik keluarga Rhineland. Klein segera melepaskan teknik pedang meteor yang dahsyat. Bilah pedangnya berubah menjadi seberkas cahaya yang meluncur bagaikan meteor sebelum menghantam pedang Dalton dengan kekuatan luar biasa. Terdengar bunyi logam yang memekakan telinga ketika pedang Dalton patah menjadi dua dan pecahannya terlempar ke tanah. Berdiri di hadapan lawannya yang kini gemetar, Klein menurunkan suaranya menjadi sangat dingin, lalu mengatakan bahwa hukuman sesungguhnya baru saja dimulai.